Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangestu Aji Irawan, mahasiswa Universitas Putra Bangsa Kebumen, akan mereview tentang 3 makalah yang berkaitan dengan e-commerce dengan dosen pengampu Ibu Rolanda Hamim Anissa. E-commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya atau internet. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, para pengguna e-commerce dapat melakukan penjualan, pembelian, dan lain-lain. E-commerce sangat menguntungkan untuk para penggunanya karena memudahkan untuk pembeli yang menginginkan suatu barang tanpa harus berpergian untuk membelinya. Jadi, sekarang sudah semakin banyak permunculan online shop ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai macam barang melalui media e-commerce dengan cara hanya dengan membuat website, tanpa harus bersusah payah untuk pergi ke pasar ataupun pusat pembelanjaan lain untuk membeli barang yang diinginkan. Kita bisa dengan mudah menentukan barang tersebut dengan media e-commerce, dan kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan media e-commerce juga. Pada proses e-commerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax, pencetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut akan memperlihatkan adanya pengurangan biaya dan waktu atau kecepatan proses. Kualitas transfer data juga menjadi lebih baik karena tidak dilakukan entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error. Nah, di era sekarang ini, media internet semakin dilirik oleh para produsen untuk menjual ataupun mempromosikan produk mereka kepada customer. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa World Wide Web Internet, atau proses beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Nah, selanjutnya saya akan mereview 3 jurnal penelitian penggunaan e-commerce sebagai sistem penjualan. Oke, langsung saja, let's go. Di jurnal penelitian pertama dilakukan oleh Kasmi dan Chandra dengan judul penerapan e-commerce berbasis business to customer untuk meningkatkan penjualan produk makanan ringan khas Pringsewu. Dalam uji kelayakan sistem aplikasi didapatkan hasil bahwa tingkat penjualan makanan khas Pringsewu mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini diketahui dengan meningkatnya jumlah produksi makanan ringan yang dihasilkan oleh toko jajanan Pringsewu. Berdasarkan peningkatan itu, bisa dinyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi e-commerce memiliki dampak baik bagi peningkatan pemasaran produk makanan lokal di Kabupaten Pringsewu. Kontribusi penelitian Kasmi dan Chandra Adinurdian dalam penelitian ini, aplikasi e-commerce memberikan dampak yang sangat baik terhadap penjualan produk makanan ringan khas Pringsewu. Hal ini berdasarkan dari meningkatnya penjualan dan pemesanan. Adanya website pada toko jajanan Pringsewu dapat memperluas pemasaran produk-produk makanan ringan khas Pringsewu hingga keluar daerah Kabupaten Pringsewu, dan dapat diakses dengan cepat. Dengan adanya website ini dapat mempermudah konsumen dalam memesan, membeli produk, dan transaksi lainnya. Dan di penelitian kedua dilakukan oleh Maulana Sabur Miftah Susilo, Heru Riyadi Rahmawan, dan Swasto dengan judul implementasi e-commerce sebagai media penjualan online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan yang digunakan oleh Tuk Masbrik saat ini masih menggunakan sistem konvensional atau offline, di mana pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan harus datang langsung ke toko untuk mencari barang yang diinginkan. Jika barang yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan,
pelanggan dapat langsung membayar di kasir. Nah, implementasi e-commerce dengan menggunakan software OpenCart pada toko pabrik akan dapat membantu mengurangi biaya yang diperlukan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko yang sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce pada penelitian ini adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang percaya akan tingkat keamanan belanja online dan susah merubah kebiasaan untuk bertransaksi secara online. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu implementasi e-commerce dengan menggunakan software OpenCart pada toko pabrik akan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko yang sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini adapun kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce pada toko pabrik adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang percaya akan tingkat keamanan belanja online dan susah merubah kebiasaan dengan bertransaksi secara online. Di jurnal penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Irmawati dengan judul pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Hasil penelitian ini menurut survei yang dilakukan oleh Kamarnet, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan pada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Surfing dengan menggunakan e-commerce belum lancar betul. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit. Rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke internet, mencari situs belanja atau shopping, menunggu unduh atau download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Tampaknya untuk meyakinkan pelanggan, merchant harus melakukan banyak proses pemindahan scanning pelanggan. Gail Green, kepala lembaga peneliti di Kamarnet, meramalkan sebagian besar pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun mendatang. Green mengatakan jika saja pada halaman web dapat dibuat label dan memberikan informasi tentang produk dan harganya, akan sangat memudahkan untuk mencari search engine dan menemukan sebuah produk secara online. Hal tersebut belum terjadi memang karena sebagian besar merchant ingin agar orang menemukan hanya produk mereka tapi bukan kompetitornya, apalagi jika ternyata harga yang diberikan kompetitor lain lebih murah. Untuk sistem bisnis ke bisnis, isu yang ada memang tidak serumit di atas, akan tetapi tetap ada isu-isu serius, seperti para pengusaha belum punya model yang baik bagaimana cara men-setup situs e-commerce mereka. Mereka mengalami kesulitan untuk melakukan sharing antara informasi yang diperoleh online dengan aplikasi bisnis lainnya. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan penyalur atau supplier. Hal ini merupakan strategi utama dalam sistem e-commerce bisnis ke bisnis. Kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menopang diri pada Java Apple, maka semua masalah akan solved.
Padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus merestrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Grant mengatakan, e-commerce is just like any automation. It implies problem with their operation they already have. Dari kontribusi dalam penelitian Irmawati Dewi dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah dengan menggunakan elektronik e-commerce atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk dan jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan elektronik commerce atau e-commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal ini dikarenakan di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop, netbook, ataupun handphone yang menggunakan teknologi WiFi ataupun paket data. Nah, berdasarkan review 3 jurnal penelitian yang dilakukan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban yang berlebihan, dan lain-lainnya tidak perlu terjadi lagi. Dan yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat membeli sendiri produk yang dia inginkan. Dan yang terakhir, dari sumber daya manusianya. Upaya pengembangan sumber daya manusia e-commerce mengimplementasikan e-commerce sehingga dapat digunakan secara maksimal. Begitu review tentang 3 makalah e-commerce. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.